Ya. Muncul nggak? Fikri, ada? Lihat saya? Kelihatan? Kelihatan. Oh, Pak, kelihatan, Pak. Ada, oke, baik. Terima kasih. Jadi ini Bapak kaitkan dengan temanya, kalau kita berbicara masalah keadilan, jadi persoalan keadilan Indonesia, ya penegakan hukum, maka tidak bisa dilepaskan hukum ini dalam bernegara. Artinya, hukum itu adalah sebagai bagian dari tugas negara. Ya. Nah, sehingga sering juga kita dengan istilah negara hukum. Ya. Nah, oleh karena itu yang pertama seperti Bapak katakan, maka kita harus cari dulu makna atau pahami dulu makna dan prinsip negara hukum. Kalau kita berbicara prinsip negara hukum, maka berarti hukum bagian dari negara. Nah, kalau kita berbicara hukum bagian negara, maka hukum ini adalah sebagai bagian atau parameter dalam penegakan fungsi negara. Oleh karena itulah, bagaimana hakikat negara dan fungsinya itu? Bapak ingatkan kembali, ya, ini silakan dibaca. Tapi intinya apa? Bahwa negara adalah suatu organisasi yang mempunyai kedaulatan mutlak. Ya. Jadi organisasi yang punya kedaulatan mutlak itu apa? Artinya ya, bahwa negara itu dipandang sebagai subjek hukum, sebagai subjeknya. Ya. Jadi bukan objeknya, tapi subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Indonesia punya kedaulatan hukum terhadap Indonesia. Walaupun di sisi lain kita tidak bisa lepas begitu saja dari pergaulan dunia. Ada pengaruh-pengaruh dampak global. Tetapi pada dasarnya yang berhak menentukan hukum itu ya kita, gitu kan ya. Nah, gitu. Itu pada dasarnya ya. Makanya kedaulatan negara terhadap sistem hukum itu ada pada negara karena sovereignty. Nah, itu kaitannya dengan tadi masalah hukum ya, negara sebagai subjek hukum dan penegakan hukum. Nah, kemudian yang kedua, fungsi negara. Di negara manapun di dunia ini, bahwa negara itu pada hakikatnya bisa kita kategorikan ada 4 fungsi atau bisa juga hanya 2 ke dalamnya. Tapi tetap diikat oleh sovereignty tadi. Bapak ulangi, negara adalah berdaulat. Maka kemerdekaan itu mutlak. Nah, di dalamnya apa? Di dalamnya maka negara itu melaksanakan ketertiban dan keamanan. Ya, jadi dengan sovereignty-nya itu, maka tugas negara menjaga ketertiban masyarakat. Kamtibmas dalam bahasa orang kita. Di negara-negara itu sebagai ronda malam, kata Iman Ngakam. Siskamling. Ya, jadi negara itu ronda malam. Jadi menjaga ketertiban masyarakat supaya masyarakat tertib, aman, damai di dalamnya. Ya. Yang kedua, bahwa negara itu mewujudkan kesejahteraan atau welfare state. Kalau ini adalah welfare state bisa hukum itu tetap, tapi juga negara kedaulatan bangsa, makanya harus ada pertahanan, fungsi pertahanan negara. Tapi juga kita karena berkaitan dengan masalah hukum, tapi kita negara juga punya fungsi untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat. Jadi prinsip tertib itu juga jangan lupa dengan prinsip keadilannya. Tertib ya tertib, tapi masyarakatnya tidak adil, masyarakatnya tercekam buat apa? Gitu kan? Maka harus ada fungsi penegakan keadilan. Nah, ini ya kalau kita lihat teori yang kita pakai, konsep yang dipakai dalam negara dengan kaitan dengan fungsi-fungsi tadi hukum itu. Oleh karena itu, apa sih negara hukum itu? Ya, nah, maka kaitan untuk melaksanakan fungsi tadi apa keamanan, fungsi kesejahteraan, fungsi pertahanan ya, dan fungsi keadilan, maka lahirlah konsep negara hukum. Nah, apa sih negara hukum itu? Kalau kita berbicara peran hukum dalam bernegara, nah ini menyelesaikan perkara-perkara dalam masyarakat ini ya, maka ada petugas negara yang disebutkan aparatur negara. Sudah barang tentu kalau secara umum dalam teori politiknya, nah, negara
itu kan bukan hanya masyarakat, peranan masyarakat di situ. Tetapi karena negara sebagai super entity tadi, maka dia harus punya aparatur untuk melaksanakan prinsip keadilan tadi itu. Nah, caranya apa? Aparatur negara itu bagaimana ya yang penegak hukum dengan sebaik-baiknya. Untuk apa penegakan hukum? Meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum. Nah, jadi kembalikan tadi pada fungsi negara. Jadi penegakan hukum aparatur negara itu dalam hal bidang hukum itu adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat terayomi, ya, memperoleh pengayoman, hak-haknya terlindungi. Oke, nah dalam penegakan hukum juga harus kita perhatikan ada 3 mutlak dasar sebagai esensinya. Jadi jangan mengartikan hukum itu hanya berbicara dalam arti aturan, bukan. Makanya ada prinsip ya, yang harus dipegang, ya. Ada 3 unsur yang harus dipegang, yaitu apa? Yang pertama kepastian hukum. Aturan yang pasti yang diberlakukan yang mana? Hukum yang berlaku dalam bernegara kita, hukum keindonesiaan kita kalau kita berbicara Indonesia, bukan berbicara hukum negara lain, orang lain, karena kita berdaulat, ya, sovereignty tadi. Jadi harus ada hukum Indonesia yang pasti. Nah, hukum yang pasti itu biasanya diundangkan, ada terkodifikasikan, formal, resmi dalam bernegara, ini hukum yang berlaku di Indonesia. Tapi juga harus diperhatikan bukan hanya sekedar formal dalam hukum itu, bukan hanya sekedar ada hukumnya, apalah artinya hukum ada tersurat, tertulis, terbukukan, tetapi tidak melihat kemanfaatan hukum. Kembali lagi, apa kemanfaatan hukum itu? Kita lihat buat masyarakat. Bukan sekedar hanya jerak, tapi juga berbicara ketertiban, keamanan. Itu masalah hukum itu kan. Jadi kesejahteraan. Jadi keamanan, ketertiban, kesejahteraan. Itu untuk masyarakat. Itu kemanfaatannya. Jadi hukum dikaitkan juga ke situ. Dan satu yang mendasar lagi dalam kajian hukum, maka secara material hukum itu harus berbicara keadilan. Nah, dari 3 poin ini ada aturan yang berlaku mutlak, berlaku di kita memang pasti hukumnya itu yang bergunakan, ya bukan bahasa bakulan itu, bukan hukum orang lain, bukan hukum negeri dongeng gitu kan ya, tapi hukum yang positif di kita itu pasti. Tapi juga ada kemanfaatan untuk kesejahteraan, ketertiban masyarakat. Tapi satu hal lagi yang jangan pada keadilan. Contoh kata hukum yang mencuri itu ditentukan hukumannya di sini apa di dalam hukum itu misalnya dihukum 3 bulan misalnya ketika mencuri singkong 3 bulan tapi kita harus lihat juga dengan ditangkap oleh polisi apakah setiap hukum itu karena hukumnya 3 bulan juga harus berbicara semua pencuri 3 bulan belum tentu lihat juga unsur keadilannya. Karena bisa terjadi yang mencuri itu adalah orang yang memang orang sangat-sangat miskin Indonesia, gitu kan ya, sangat miskin Indonesia terpaksa karena dia mati keluarganya kalau tidak makan singkong yang dicuri itu, misal. Nah, ini kita unsurnya harus juga diperhatikan. Jadi tidak nanti dalam teorinya tidak hanya berbicara hukum itu hanya berbicara tersurat. Dan ini kan yang banyak masalah di kita kan ya. Banyak kan orang yang dianggap kan diajukan hukumnya memang begitu gitu ya. Nah, kasus yang kemarin yang mengajukan aparat desa melaporkan kepala desa malah dia yang dijadikan tersangka kan karena lain berbagai alasan ya. Nah, jadi padahal prinsipnya penegakan keadilan. Makanya akhirnya kemarin ada keputusan-keputusan lain. Ya baik. Nah, oleh karena itulah untuk melihat ini semuanya kembali kepada sistemnya dulu. Nah, Bapak ini sudah dilihat lah ya. Kita dulu di dalam struktur ketatanegaraan kita, Bapak Bahentayang juga ada yang. Jadi kalau kita berbicara penegakan hukum Indonesia, maka tugasnya adalah di bagian yudikatif itu ada di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, maka penegakan hukum ada ini. Ya. Nah, kemudian apa sih tugas Mahkamah Agung? Silakan dibaca pada pasal 24A ya. Apa saja ya Mahkamah Agung itu dari hakim Mahkamah Agung siapa, apa tugasnya dari mana asal silakan dibaca ya. Kewajibannya apa? Mahkamah Agung ini adalah berwenang mengadili pada tingkat kasasi, tingkat paling tinggi. Semua peradilan Indonesia yang 4, ada 4 nanti ada pengadilan umum, peradilan agama, ada peradilan militer dan tata usaha negara. Apa masing-masing nanti kita bagian disebutkan. Itu ujungnya akhirnya ada bermuara ke Mahkamah Agung. Nah ini kewenangannya ya. Nah, jadi putusan terakhir peradilan Indonesia adalah Mahkamah Agung.
Ya, nah ini menurut kewenangannya. Nah, kemudian apa tugas Mahkamah Konstitusi? Nah, beda dengan kalau Mahkamah tadi ada peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan apa tadi? Agama dan peradilan umum. Sedangkan Mahkamah Konstitusi khusus pada peradilan yang menyangkut politik ketatanegaraan. Makanya berwenangnya di sini tingkat pertama dan terakhir. Kalau pengadilan tingginya dan seterusnya. Tapi kalau Mahkamah Konstitusi hanya pertama dan terakhir, hanya satu ya peradilannya. Dalam hal apa? Keputusan bersifat final ini dan sengketa wewenang lembaga negara ya, yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Negara apa? Misalnya DPR dengan presiden bersih tegang, gitu kan ya? Misalnya, nah maka ketegangan itu ya DPR bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi ya, yang berakhir nanti kita bicara politik, tapi Bapak ini hanya berbicara peradilannya saja ya. Oke, baik itu ya. Kalau juga nanti memutus masa sengketa pemilu gitu kan ya. Nah, di sini hasil pemilu juga di sini ada ya. Perbuatan partai politik, pembubaran partai politik ya, perselisihan tentang hasil pemilu itu ini di sini Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada lagi kalau kita bicara bagian Komisi Yudisial. Komisi Yudisial bukan lembaga peradilan, tapi Komisi Yudisial sebagai yang menjaga ya, lembaga independen yang menjaga untuk kehormatan ya. Nah, ini ya, juga mewenang dalam hal menegakkan kehormatan ya, dan keluaran martabat hakim. Makanya mengawasi perilaku hakim ya. Ini Komisi Yudisial. Kembali lagi pada konsep tadi kita berbicara negara hukum. Dari tertentu negara hukum, nah rule of law ya. Jadi negara hukum ada sebutnya Rechtsstaat, rule of law ya, atau nomokrasi. Nah ini saya kira ini kembali lagi pada teori yang kita pakai tadi, rujukan payungnya kita yang mana. Nah di sini ada konsep kalau dalam filsafat hukum itu sebenarnya nomokrasi, ada demokrasi, kadang politik kan nomokrasi dan macam-macam. Nah maka nomokrasi dari norm, maka lahirnya nomokrasi. Ya. Sebetulnya ini berkaitan dengan konsep akhirnya ada yang disebut dengan Rechtsstaat. Recht itu hukum, stat negara bahasa Jerman ya. Rechtsstaat. Ya. Nah, namun Dicey dia menggunakan kalau di Inggris itu dengan istilah rule of law. Kekuasaan berdasarkan hukum ya. Nah, ini jadi yang berkembang di Inggris, di Eropa dan berkembang di Amerika. Nah, kalau di kontinentalnya di sini ada tadi ya tokoh-tokohnya ini saya kira ya Rechtsstaat ini istilah saja. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang harus ada ya konsep negara hukum tadi itu atau Rechtsstaat tadi itu. Nah, maka menurut Julius Stahl, Frederick Julius Stahl ini negara hukum itu harus ada 4 elemen pentingnya. Tinggal dibaca. Ada perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ya, maaf, pemerintahan berdasarkan undang-undang dan peradilan tata usaha negara. Nah ini ya. Nah kemudian APDUI ada 3 kalimat APDUI. Rule of law itu apa? Yang penting ada supremasi hukum. Apa supremasi hukum itu? Jadi supreme yang berkuasa, jadi kuasa berdasarkan hukum. Jadi hukum yang paling tinggi berkedudukan dalam negara itu. Yang kedua ada equality before the law. Kedudukan yang sama depan hukum. Dengan juga ada proses hukumnya. Ya, jadi segala sesuatu itu harus ada di proses hukum. Gitu. Jadi harus segala sesuatu berdasarkan hukum. Negara hukum itu ya ada hukumnya, aturannya, ada kedudukan yang sama ya sebelum di proses hukum itu semua derajatnya. Nah, tapi juga ada bagaimana melaksanakan proses itu dinyatakan salah kalau sudah ada proses dalam hukum. Jadi sebelum ada proses dalam hukum tidak bisa seorang dinyatakan salah atau benar dalam berperkara itu ya. Nah, ini prinsip negara hukum. Nah, kemudian ini juga ada kalau kita memahami hukum ya, kalau istilah Profesor Utrecht itu ya, dari Belanda ini ada hukum dalam arti formil dan hukum dalam arti material. Apa dalam arti formil? Kalau menurut Utrecht, hukum dalam formil itu hanya negara klasik dalam arti tertulis saja. Hukumnya ada. Sering juga nanti dikatakan hukum positifnya ada. Gitu kan ya. Itu tidak hanya itu saja, tapi hukum juga harus berbicara material. Apa itu? Dalam arti modern itu apa? Nanti berbicara tadi keadilannya, manfaatnya gitu. Ya, kalau kita berprinsip 3 yang tadi itu. Jadi ada kepastian hukum itu formilnya, yang sedangkan material pertama tadi keadilannya dan
apa tadi manfaat hukum itu sendiri gitu. Nah, jadi di sini ya, jadi material itu lebih mengutamakan ya mencakup pengertian keadilan di dalamnya. Jadi inti hukumnya keadilan, ya, kesejahteraan. Oke. Oke, ya ini tadi ya law in out sekarang itu lanjut saja. Nah, dari pendapat Dikey Yerwistal itu, nah Pak Jimli Asidiki ya, Bapak penulisnya, tapi Bapak begitu dipindahkan ke sini lupa tidak ketemu itu hanya poin-poinnya di tahun berapa ya? Kalau lebih tahun 2010 kalau tidak salah ya. Beliau memuat suatu tulisan tentang prinsip negara hukum beliau ketika menjadi hakim agung Mahkamah Konstitusi sebagai ketua Mahkamah Konstitusi ya, Jimli Asidiki. Ini nanti dibaca saja lah apa yang tadi Bapak sampaikan. Jadi ada supremasi hukum, pelaksanaan hukum tadi sudah diuraikan, yang bolehkan dibaca saja inti-intinya. Ya. Nah tadi due process by the law, jadi ada proses ya di dalam hukum ajas legalitasnya ya, kalau ada pembatasan kekuasaan, eksekutif, legislatif dan sebagainya. Nah, silakan saya dibaca ya pembatasan kekuasaan ini. Organ eksekutif 12, Bapak tidak akan detail. Ya, sekarang berikutnya bagian penegakan hukum. Ini sekali kalau kita berbicara penegakan hukum itu persoalan ya. Bagaimana penegakan hukum ya? Kalau kita berbicara normatifnya menurut Undang-Undang Dasar tadi sudah dibahas ya. Tetapi intinya apa? Kalau kita berbicara penegakan ya, mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila 1945 itu apa? Ya, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, dan sektor aparatur penegak hukum. Jadi sebagai sistem pelaksanaan hukum itu ya, bukan hanya dalam arti ya, materi saja, ya, hukum formil tadi itu dalam arti ada undang-undangnya, itu memang penting, tapi juga ada sarana dan prasarananya. Fasilitas-fasilitas penegakan untuk mendukung penegakan hukum itu, dan yang tidak kalah pentingnya ada sektor aparatur penegak hukum. Tadi kita sebut di awal ya. Jadi ada aparaturnya. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum, antara lain lembaga. Nah, ini siapa? Penegakan hukum itu adalah ada 3. 1 kepolisian, 2 kejaksaan, dan 3 kehakiman. Masing-masing punya fungsi. Nah, silakan Anda lihat di sini. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai penyidik. Sedangkan kejaksaan fungsi utamanya sebagai penuntut umum. Ya, serta lembaga kehakiman sebagai pemutus perkara. Jadi masing-masing fungsi. Nah, mewakili negara itu adalah polisi dan kejaksaan. Sedangkan hakim adalah lembaga independen, lepas bebas dari pengaruh dan tidak boleh ada intervensi dari pihak kekuasaan manapun. Sedangkan polisi dan jaksa adalah mewakili negara, di mana tugas negara tadi menciptakan ketertiban, termasuk kesejahteraan dan keadilan. Nah, dalam bidang keadilan maka ada fungsi kepolisian dan kejaksaan. Ya, nah, fungsinya tadi apa? Penyidik dan penuntut. Jadi beda ya. Polisi itulah penyidik, sedangkan jaksa adalah penuntut. Ya, beda ya. Itu prosesnya di situ. Ya. Nah, ini penegasnya lagi. Ini amanat Undang Dasar dikatakan, coba lihat polisi itu. Nah, di sini. Polisi sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Pasal 30 ayat 4. Ya. Jadi polisi itu petugas keamanan dan ketertiban masyarakat itu adalah mengayomi, melindungi, ya, termasuk penegakan hukum. Jadi penegakan hukum dalam Undang-Undang Dasar yaitu tugas Polri. Ya, tapi juga nanti ada diperlukan dalam kejaksaan. Ya. Oke, hanya bedanya tadi Bapak katakan lagi, polisi adalah dalam penyelidik dan penyidik ya, tapi jaksa adalah penyidik dan penuntut. Ya. Nanti lihat pada undang-undang. Nah ini contohnya. Polisi ada dalam undang-undang ya nomor 81, 1981, undang nomor 8, yaitu undang tentang hukum acara pidana. Ini itu disebutnya hukum formil untuk melaksanakan perintah hukum pidana. Ya.
hukum pidana, ya maka ada hukum KUH acara pidananya. Ya, nah di sini ada penyelidik, ada serta pejabat polisi negara. Nah, mempunyai wewenang jadi penyelidikan tugas dan menurut KUHP adalah tugas dari kepolisian penyelidik. Nah, nanti dari penyelidikan ini naik menjadi penyidik. Makanya di sini dikatakan menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti dan seterusnya. Ini penyelidikan. Ya. Nah, kemudian nanti penyelidikan ini, ya, nah atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tugas berupa ini. Jadi penyelidik itu bukan di pengadilan, jadi penyelidik ya, bukan ya penyelidikan menentukan nanti menentukan dari saksi, bahkan termasuk dari tersangka. Nah itu nanti dalam hasil penyelidikan dan penyidikan. Ya. Nah ini penangkapan, larangan menikah suatu dan sebagainya, ini urian-urian. Itulah fungsi penyelidikan ya. Kemudian juga nanti diangkat menjadi penyidik. Nah di sini. Selain melakukan penyidik, kepolisian bertindak sebagai penyidik. Nah, menurut pasal 6 Undang-Undang KUH pidana tadi ya, bertindak apa penyidik ini? Nah ini. Ya, ini petugasnya ya. Wewenang eksekutif tentu ya bagaimana. Penyidik ya, kalau memang punya wewenang. Nah ini tugas-tugasnya. Saya kira nanti dibaca saja ya. Intinya tadi penyidik ya, penyidik. Sedangkan nanti jaksa. Nah ini ada tadi apa? Nah, penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan. Bapak sengaja dimerahkan dan diungukan. Ini jaksa. Penuntut, nah dari mana dia menuntut? Berdasarkan hasil penyidik dari polisi. Maka dalam proses peradilan, polisi itu setelah menyelidik, ya menangkap, menyidik ya, kemudian hasilnya dilaporkan diserahkan ke kejaksaan. Nanti kejaksaan yang menuntut. Nah, jaksa mengolah dari hasil penyidikan itu buat berita-berita acara dan sebagainya ya, lalu penuntutan. Makanya kalau belum lengkap, dianggap belum lengkap oleh jaksa bisa dikembalikan lagi kepada kepolisian. Kalau sudah dianggap lengkap ya, maka diajukanlah ke pengadilan. Nah, nanti kalau sudah ada keputusan pengadilan tentang hukum dan sebagainya, maka jaksa berhak melaksanakan keputusan itu. Misalnya kalau ada ya dihukum sekian tahun gitu kan, maka jaksa yang melaksanakan eksekusinya itu ya dibawa ke kehutanan ke pemasyarakatan dan itu tugas jaksa ya membawa ke sana itu. Nah, jaksa penuntut umum berwenang antara lain untuk ini ya membuat surat dakwaan dan sebagainya, itu dibaca saja ya untuk proses di pengadilannya. Oke. Kemudian ini masih jaksa, tugas-tugas kejaksaan agung, ini dibaca saja. Termasuk kehakiman, nah ini tugas hakimannya ini. Menurut Undang-Undang Nomor 14 tentang kekuasaan kehakiman ya. Nah ini tugasnya. Nah peradilannya ada 4 tadi peradilan umum. Peradilan umum itu apa? Pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Ya, bisa kasus perdata, bisa kasus pidana. Itu peradilan umum. Ya, kalau pidana itu adalah masuk kejahatan, ya pembunuhan, pencurian, penipuan, gitu kan ya. Nah, termasuk pemerkosaan, ketertiban umum, maka peradilan umum, ya itu pidana. Nah, kalau perdata karena masalah perceraian, gitu kan ya, ini hanya kasus diajukan pinjam meminjam, gitu kan ya. Nah, rasa kan bisa dari perdata, bisa juga kaitan dengan pidana, bisa ya. Tapi bedanya kalau pidana menyangkut kepentingan umum, ya kalau perdata menyangkut kepentingan pribadi. Nah, pada umumnya di sipil. Nah, bagaimana kalau masalah perdata berkaitan dengan masalah pernikahan, perceraian, pernikahan perceraian, nah, maka ada peradilan agama khusus bagi orang Islam. Sedangkan bagi non-Islam, masalah perceraian itu adalah pernikahan larinya ke peradilan umum. Makanya ada peradilan negeri. Ya, jadi bagi orang misalnya non-Islam gitu kan, ada orang Kristen, Katolik ya. Nah, contohnya kalau ada persoalan persengketaan pribadi perdata masalah yang tadi Bapak contohkan larinya ke peradilan umum. Tapi kalau orang Islam ke peradilan agama. Nah, kemudian bagaimana kalau militer? Nah, militer masalah berkaitan dengan pidana larinya ke peradilan militer. Gitu kan ya? Nah, jadi peradilan militer hanya untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh militer. Militer dalam arti aktif, tentara. Kalau dulu polisi masuk pada militer, tapi sekarang secara reformasi dan
sebenarnya pemisahan ya antara polisi dengan tentara, maka polisi masuk pada peradilan umum kasusnya. Nah, gitu ya. Kemudian nah ini kan peradilan tata usaha negara. Tata usaha negara adalah peradilan yang menyangkut sengketa administrasi negara. Apa itu? Administrasi yang menyangkut administrasi pemerintahan. Misalnya, ya, kalau dosen ya, di Polban dipecat oleh direktur sebagai pegawai, gitu kan ya. Nah, pegawai itu kalau merasa tidak bersalah, tidak menerima atas keputusan pimpinannya, karena beliau direktur itu adalah mewakili negara, ya, administrasi pemerintahan, maka orang itu berhak mengajukan ke pengadilan tata usaha negara, menggugat ke tata usaha negara. Atau contoh yang lain, camat dipecat oleh bupati, gitu kan ya, bupati diberhentikan, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Jadi yang menyangkut administrasi pemerintahan organisasi negara. Nah, itulah peradilan tata usaha negara, ya. Nah, kemudian proses-prosesnya dari perjalanan tata usaha negara ini, ya nanti kita bisa tadi soal lah kembali pada prinsip ini pengayaannya saja, ya. Termasuk lembaga peradilan, nah inilah dibaca saja. Saya kira intinya itulah poin-poin ya ketika kita prinsip hukum dan persamaan. Nah, sudah bertentu tadi kan normatif ya, teori yang kita pakai contohnya tadi tugas polisi begini. Ya, kita sebut nah, sekarang Anda ingin mengangkat kenyataannya. Nah, berbicara kenyataan ini kan berarti Anda membandingkan kan antara norma dengan realita. Makanya masalah kan. Nah, maka tanyakan oleh Anda, kenapa ini bisa terjadi? Nah, teorinya yang tadi kan, menurut KUHP begini, tugas polisi, menurutnya begini, tapi kenyataan, nah itu kan berarti masalah. Silahkan diskusikan, kenapa bisa terjadi begitu? Sehingga bagaimana kira-kira solusinya? Das ya, Haidar ya, contoh yang ketemu dengan tadi. Nah ini contoh kita berbicara teori ya, yang ini. Ya, Sedangkan masalah diskusi ya, menyelesaikannya. Saya kira itu saja lah, udah pukul 10, udah capek. 20 menit lagi istirahat. Oke, saya kira itu saja untuk kali ini. Yang ini insya Allah nanti Bapak kirimkan ya, materi yang barusan. Raja, gimana Raja? Raja Pak Lepi? Reza Panji, Pak. Hah? Izin bertanya, Pak. Boleh, sok kenapa? Mau bertanya, Pak. Boleh, silakan. Kalau bisa jawab-jawab. Polisi itu berwenang untuk sebagai mediator dua orang yang sedang bersengketa, nggak, Pak? Oke, baik. Kita lihat. Berwenang. Sengketa apa misalnya? Misalnya sengketa warisan gitu, Pak. Misalnya ini teh bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tidak harus dilanjutkan secara kejaksaan gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Raja. Ketika kita mengambil contoh yang Raja ajukan tentang warisan adalah masalah perdata. Ulangi, warisan adalah masalah perdata. Sedangkan polisi, tugasnya tadi penegakan hukum, maka penegakan hukum konteksnya adalah pidana. Kejahatan, pelanggaran. Tapi kalau masalah perdata, ya, ke siapapun boleh, karena hakikatnya perdata itu urusan pribadi. Ya, hakikatnya urusan pribadi. Tidak ada kewajiban diselesaikan oleh aparatur negara. Jelas, sampai di situ dulu. Tetapi, Bapak ulangi, tetapi apabila saya ingin mendapat penguatan supaya disaksikan bahwa kami ini berdamai di antara yang berselisih, ingin disaksikan, itu boleh-boleh saja untuk memperkuat. Tapi tidak ada kemutlakan wewenang harus diselesaikan di situ. Pada dasarnya, perdata adalah urusan pribadi. Kalau selesai dengan kita secara kekeluargaan, bagus. Tapi kalau misalnya ingin meningkatkan supaya disaksikan bahwa kami berdamai, boleh. Contoh begini, ya. Nah, maaf dulu, itu tadi prinsip perdata dulu ya, karena contohnya dari perdata warisan ya. Nah, tetapi kalau pidana tergantung tingkatannya, karena ada lagi nanti pidana itu ada yang kasus kejahatan, tapi juga ada pelanggaran. Makanya tidak pidana ringan misalnya gitu kan ya. Nah, ada yang sifatnya adalah ajuan. Ya, jadi ada yang khususnya tugas negara mutlak. Kalau pembunuhan itu polisi tidak perlu nunggu laporan, itu tugas polisi memang ya. Tugas polisi itu menciptakan mengayomi masyarakat ya. Nah, tetapi misalnya gini,
Anda nabrak, misal ini aja ya, Anda nabrak di jalan, ya motor Anda nabrak seseorang penyeberang jalan. Kasus pidana atau perdata? Pidana, Pak. Pidana. Kenapa? Kasus pidana. Ya, karena itu menyangkut pelanggaran. Darat. Nah, ternyata karena ini ya termasuk pelanggarannya yang termasuk kategori ringan, tidak menyebabkan meninggal, tidak kan lecet gitu kan ya. Tapi seorang itu berhak mengajukan kan tadi kan yang ditabrak itu ya. Nah, tapi ternyata di antaranya damai. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh kalau gitu. Maka polisi bisa memfasilitasi karena itu pidana. Tapi bagaimana kalau sampai misalnya Anda celaka, maaf ada yang celaka ya yang ditabrak oleh Anda itu ya. Nah, keluarganya tidak menerima, lapor ke polisi. Diterima laporannya oleh polisi kan? Nah, kemudian boleh nggak mencabut? Kami udah damai. Ya? Nah, Ya. lebih berat lagi. Contohnya ini Sebagai penuntut. ya. Jadi polisi tidak bisa karena itu menimbulkan korban. Maka harus dilanjutkan. Lebih konkretnya lagi begini, lebih contohnya. Anda misalnya berkelahi, misalnya gitu kan, berantem dengan teman. Seseorang mati karena berantem itu. Kasusnya pidana kan? Berat ya. Nah, ditangkap oleh polisi. Dilaporkan tuh. Ya, udah laporan ke polisi ditangkap. Diproses verbal. Boleh dicabut nggak perkaranya? Boleh, Pak. Nggak bisa. Boleh. Tidak bisa, Nggak bisa. karena sudah berat pembunuhan di sana. Maka kasus pidana yang sudah dilaporkan masuk itu tidak bisa dicabut kembali laporannya. Tapi kalau kasus-kasus yang kategori ringan gitu ya, nah mana ringan dan berat kita lihat dalam pidana itu. Ada laporan yang bisa diproses karena berdasarkan laporan, tapi ada kasus yang berdasarkan tidak usah lapor, tapi namanya tugas polisi. Misalnya apa tadi? Kalau kayak pembunuhan gitu kan ya, yang berat-berat yang kayak, nah narkoba termasuk berat karena narkoba termasuk extraordinary crime. Ya? Terorisme gitu kan ya, itu tidak bisa dicabut lagi laporannya kalau sudah masuk. Nah, tapi kembali pada kasus yang tadi, jadi kalau yang masalah perdata itu hakikatnya adalah pribadi itu adalah diselesaikan, prinsip dasarnya adalah damai. Nah, contoh yang lain gini, Raja. Kalau misalnya Anda tadi berselisih paham ya dengan saudara Anda masalah warisan. Nah, tidak ada kedamaian. Boleh nggak ke pengadilan? Boleh. Yang terakhir adalah pengadilan. Tapi kalau perdata, pengadilan diselesaikannya kemana? Tadi dikatakan bukan ke kasus kepolisian kan? Ya kan? Kalau perdata kan? Tapi kalau perdata itu apa? Ke pengadilan perdata. Tidak ada kepolisian di sana. Tidak ada jaksa di sana. Ya, di perdata itu tidak ada polisi karena polisi kasusnya dalam pidana dan jaksa itu. Gitu ya. Kecuali jaksa dalam perdata mewakili negara yang digugat itu. Kalau negara digugat ya, nah maka polisi bisa menunjuk jaksa mewakili negara di situ. Nah, kembali kepada persoalan lagi yang tadi, kalau anak ada clash ya dengan saudara masalah perdata, warisan, maka di pengadilan pasti jalan pertama selalu dijadikan silahkan cari perdamai dulu. Selesaikan secara kekeluargaan. Kasus apapun perdata pasti saran dari pengadilan adalah selesaikan secara kekeluargaan dulu. Karena perdata. Tapi kalau tidak ada selesai, maka hakim akan memutuskan dengan hukum perdata. Dalam warisan, Bapak ulangi, khusus warisan, keputusan kalau tidak kesesuaian adalah selesaikan secara agama atau secara adat. Anda ingin secara agama, tapi saudara Anda tidak mau secara agama. Ya, maka di pengadilan akan diputuskan secara adat. Anda tunduk kepada adat mana? Kalau Anda orang Sunda, maka hukum pada hukum adat Sunda. Ya, tapi Bapak ingin selesai kami dengan sistem hukum warisan agama. Misalnya anak Islam, agama Islam, boleh asal sepakat di antara yang berpihak. Jelas Raja, ya? Gitu ya? Jelas, Pak. Ya. Jelas. Oke, baik. Ada lagi?
pertanyaan? Ada ya? Oke, baik. Saya kira kalau Anda itulah menjadi tambah wawasan ya ketika kita dipersoalkan hukum. Persoalan banyak, banyak. Persoalan banyak. Silakan nanti diangkat menjadi salah satu persoalan. Ada masalah perdata, masalah ketidakadilan dan sebagainya. Ya, bahan diskusi. Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita akhiri. Selamat pagi. Mudah-mudahan pekan depan dipertemukan dalam kondisi yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama.